Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 17 April tahun 2023 ini, saya akan mengomentari DPR RI menolak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam rapat Mabuk MD dengan Komisi 3 menyatakan dalam merampas harta kekayaan seseorang atas perbuatan korupsi mengalami kesulitan. Kadang-kadang perkaranya sudah diputus, hartanya sudah tidak ada atau dialihkan terdakwa. Kalau sejak semula harta kekayaannya dirampas untuk negara, tidak ada masalah, walaupun sidangnya sampai 2 tahun baru diputus hakim. Untuk mempermudah merampas aset diperlukan payung hukum yang selama ini payung hukumnya kurang kuat. Maka Presiden Joko Widodo minta kepada DPR agar mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk mempermudah merampas kekayaan koruptor dengan landasan hukum yang kuat. Janji DPR akan mengesahkannya sampai beberapa tahun tidak mengesahkannya. Tepat Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi 3 mengingatkan kembali agar DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Kelihatannya anggota DPR Komisi 3 ada rasa ketakutan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut yang bisa digunakan nanti merampas aset anggota DPR yang banyak melakukan perbuatan korupsi, sampai masuk ranking 2 pelaku korupsi dari semua lembaga negara. Demikian juga dalam transaksi gelap tersebesar 349 triliun, banyak anggota DPR RI tersangkut transaksi gelap tersebut. Banyak alasan anggota DPR tidak mengesahkan perampasan aset, seperti yang ditudingkan Bennika Harman, Mahfud MD mau cuci tangan. Tudingan Bennika Harman kepada Mahfud MD kurang tepat karena yang membuat undang-undang pencucian uang itu hak anggota DPR sebagai wakil rakyat. Sebenarnya tujuan Bennika Harman agar DPR tidak mengesahkan perampasan aset sesuai pernyataan Bambang Pacul, anggota DPR Komisi 3. Semua ketua fraksi di DPR tidak setuju mengesahkan perampasan aset. Kalau sampai 3 kali dihimbau Presiden Joko Widodo, DPR tidak mau mengesahkan perampasan aset agar diambil Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang perampasan aset yang dapat digunakan sebagai dasar perampasan aset para koruptor. Harapan saya agar Presiden Joko Widodo membuat peraturan presiden pengganti undang-undang atau Perpu tentang perampasan aset, karena undang-undang yang dibuat DPR sama kekuatannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam rapat Mahfud MD dengan Komisi 3 menyatakan dalam merampas harta kekayaan seseorang atas perbuatan korupsi mengalami kesulitan, kadang perkaranya sudah diputus, hartanya sudah tidak ada dialihkan terdakwa. Kalau sejak semula harta kekayaannya dirampas untuk negara, tidak ada masalah, walaupun sidangnya sampai 2 tahun baru diputus hakim. Untuk mempermudah merampas aset diperlukan payung hukum yang selama ini payung hukumnya kurang kuat. Maka Presiden Joko Widodo meminta kepada DPR agar mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk mempermudah merampas kekayaan koruptor dengan landasan hukum yang kuat. Janji DPR akan mengesahkannya sampai beberapa tahun, tidak mengesahkannya sampai sekarang. Tepat Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi 3 mengingatkan kembali agar DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Kelihatannya anggota DPR Komisi 3
ada rasa ketakutan mengesahkan undang-undang perampasan aset tersebut yang bisa digunakan nanti merampas aset anggota DPR yang banyak melakukan perbuatan korupsi sampai masuk ranking ketiga pelaku korupsi dari semua lembaga negara. Demikian juga dalam transaksi gelap sebesar 349 triliun, banyak anggota DPR RI tersangkut transaksi gelap tersebut. Banyak alasan anggota DPR tidak mengesahkan perampasan aset seperti yang ditudingkan Benny Harman. Mahfud MD mau cuci tangan. Tudingan Benny Harman kepada Mahfud MD kurang tepat karena yang membuat undang-undang pencucian uang hak anggota DPR sebagai wakil rakyat. Sebenarnya tujuan Benny Harman agar DPR tidak mengesahkan perampasan aset sesuai pernyataan Bambang Pacul, anggota DPR Komisi 3. Semua ketua fraksi di DPR tidak setuju mengesahkan perampasan aset. Kalau sampai 3 kali dihimbau Presiden Joko Widodo, DPR tidak mau mengesahkan perampasan aset agar diambil Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang perampasan aset yang dapat digunakan sebagai dasar perampasan aset para koruptor. Harapan saya agar Presiden Joko Widodo membuat peraturan Presiden pengganti undang-undang atau Perpu tentang perampasan aset, karena undang-undang yang dibuat DPR sama kekuatannya dengan peraturan pengganti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih.